teks drama, yaitu teks 2 naik kelas. Di sini ada dua tokoh, yaitu Ardi dengan Citra. Yang pertama Ardi, aku tahu kamu adalah juara kelas, tetapi dari tadi aku perhatikan wajahmu tampak bimbang, seperti angin ribut. Coba lihat mereka, bersorak-sorak gembira. Mereka telah berhasil merebut kemenangan dalam kenaikan kelas ini, meskipun tidak menjadi juara seperti kau. Citra, itulah bedanya. Ardi, tentu kan ada yang sedang kamu pikirkan. Citra, tentu saja, namanya juga orang hidup. Ardi, apakah kamu sedang memikirkan hasil juaramu itu? Citra, tidak. Ardi, nilaimu yang bagus. Citra, tidak. Ardi, dengan bersungut-sungut, semua tidak. Setelah diam sejenak, yang kamu pikirkan itu apakah ada hubungannya dengan makhluk hidup? Citra, iya dan tidak. Ardi, sejenis hewan? Citra menjawab, tidak lagi. Ardi, manusia, tumbuhan cacing? Citra menjawab, tidak. Ardi, manusia tidak, hewan tidak, tumbuhan juga tidak. Apa ada hubungannya dengan orang lain? Citra, iya. Ardi, kecewa. Kalau saja aku tahu apa yang ada di dalam kepalamu, aku tentu tidak akan main ragam pesona seperti ini. Tak tahulah apa yang hendak kau lakukan dengan proyek termenunganmu itu semua. Sebagai seorang kawan, aku ingin membantu. Siapa tahu kepalaku yang dungu ini bisa memberikan pertolongan, atau paling tidak semacam perhatian yang khusus terhadap masalah yang khusus pula. Citra, nah mendekati hal itu. Ardi, oh soal yang khusus-khususan itu toh. Citra, ya, bahkan sangat khusus dan sangat pribadi. Ardi, apa itu? Citra, aku kagum dan tidak mengerti terhadap dirimu. Ardi, terhadap aku yang bodoh dan tidak naik kelas ini. Citra, ya, kamu tidak naik kelas, tetapi begitu besar perhatian padaku. Kamu tidak naik kelas, tetapi tampak tidak merasa kecewa. Bahkan tenang-tenang saja. Itulah yang membuat aku bingung. Drama bertemakan masakan dari bahan sederhana. Judul Lomba Memasak. Reni, Ria, Untari, dan Susi sedang duduk-duduk di teras rumah Ria. Di atas meja terhidang minuman dan sepiring pisang goreng. Peristiwa itu terjadi pada suatu sore hari. Bagaimana, Ri? Kau sudah mendapat ide? Sebetulnya sudah. Tapi, apakah kalian setuju dengan ideku ini? Coba katakan, apa idemu? Begini, kita buat saja masakan dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Kebetulan, kami pakai pisang dan singkong kemarin. Nah, kita bisa menggunakan kedua bahan itu. Tapi, apakah masakan kita tidak memalukan? Sebab singkong dan pisang hanya bahan murah. Benar pendapat Untari. Tentunya kelompok kita akan membuat masakan dari bahan yang lebih baik dan lebih mahal. Tetapi aku setuju dengan pendapat Ria. Dengan bahan yang sederhana, kita pun dapat membuat makanan yang enak. Kebetulan kakakku pernah membuat makanan dari singkong dan pisang. Jadi, kita dapat belajar dari dia. Ya, ibuku pernah memasaknya. Dan hasilnya, kami semua senang. Tetapi, bagaimana dengan kelompok lain? Wah, mereka pasti akan memasak makanan yang enak dan mahal. Makanan mahal belum tentu enak. Dan kita harus mengingat kemampuan kita. Betul kata Reni. Sebaliknya, makanan yang murah belum tentu tidak enak. Maka sekarang kita putuskan saja. Kelompok kita, kelompok 2, akan membuat makanan dari bahan singkong dan pisang. Ya, aku setuju. Bagaimana Untari dan kau Susi? Bisa begitu? Ya sudahlah, aku setuju. Aku juga setuju. Ambil dari teks 1 yang judulnya Lomba Memasak. Reni,
Ria, Untari, dan Susi sedang duduk di teras rumah Ria. Di atas meja terhidang minuman dan sepiring pisang goreng. Peristiwa itu terjadi pada suatu sore hari. Reni, bagaimana Ri? Kau sudah mendapatkan ide? Ria, penuh dengan tanda tanya. Sebetulnya sudah, tapi apakah kalian setuju dengan ideku ini? Untari dan Susi hampir bersamaan. Coba katakan apa idemu? Ria, begini, diam sebentar. Kita buat saja masakan dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Kebetulan kami panen pisang dan singkong kemarin. Nah, kita bisa manfaatkan kedua bahan itu. Untari, tapi apakah masakan kita tidak memalukan? Sebab singkong dan pisang hanya bahan murahan. Susi, benar pendapat Untari. Tentunya kelompok kita akan membuat masakan dari bahan yang lebih baik dan lebih mahal. Reni, tapi aku setuju dengan pendapat Ria. Dengan bahan yang sederhana, kita pun dapat membuat makanan yang enak. Kebetulan kakakku pernah membuat makanan dari bahan singkong dan pisang. Jadi, kita dapat belajar dari dia. Ria, ya, ibuku pun pernah memasaknya, dan hasilnya kami semua senang. Untari, bernada khawatir. Tapi, bagaimana dengan kelompok lain? Susi, wah, mereka pasti akan memasak makanan yang enak dan mahal. Reni, masakan mahal belum tentu enak rasanya. Dan kita harus mengingat kemampuan kita. Ria, betul kata Reni. Sebaliknya, makanan yang murah belum tentu tidak enak. Maka, sekarang kita putuskan saja. Kelompok kita, kelompok 2, akan membuat makanan dari bahan singkong dan pisang. Reni, ya, aku setuju. Bagaimana Untari? Dan kau Susi? Untari, bernada pasrah. Bisa begitu. Ya sudahlah, aku setuju. Susi, aku juga setuju. Nah, itu tadi adalah teksnya. Jadi, tema dari teks tersebut adalah memasak dari bahan sederhana. Drama yang berjudul Lomba Memasak. Reni, Ria, Untari, dan Susi sedang duduk-duduk di teras rumah Ria. Di atas meja terhidang minuman dan sepiring pisang goreng. Peristiwa itu terjadi pada suatu sore hari. Reni berkata, "Bagaimana Ri? Kau sudah mendapatkan ide?" Ria menjawab dengan penuh tanda tanya. "Sebetulnya sudah, tapi apakah kalian setuju dengan ideku ini?" Untari dan Susi menjawab hampir bersamaan. "Coba, katakan apa idemu?" Ria menjawab, "Begini, kita buat saja masakan dari bahan-bahan yang di sekitar kita. Kebetulan kami panen pisang dan singkong kemarin. Nah, kita dapat memanfaatkan kedua bahan itu." Jawab Untari, "Tapi, apakah masakan kita tidak memalukan? Sebab singkong dan pisang hanya bahan murah." Susi menjawab, "Benar pendapat Untari. Tentunya kelompok kita akan membuat masakan dari bahan yang lebih baik dan lebih mahal." Reni menjawab, "Tetapi aku setuju dengan pendapat Ria. Dengan bahan yang sederhana, kita pun dapat membuat masakan yang enak. Kebetulan kakakku pernah membuat makanan dari bahan singkong dan pisang. Jadi, kita dapat belajar dari dia." Ria menjawab, "Ya, ibuku pun pernah memasaknya, dan hasilnya kami semua senang." Untari menjawab dengan bernada khawatir,
Tapi bagaimana dengan kelompok lain? Susi menjawab, "Wah, mereka pasti akan memasak makanan yang enak dan mahal." Reni menjawab, makanan mahal belum tentu enak rasanya, dan kita harus mengingat kemampuan kita." Ria menjawab, "Betul," kata Reni. "Sebaliknya, makanan yang murah belum tentu tidak enak. Maka sekarang kita putuskan saja, kelompok 2 akan membuat makanan dari bahan singkong dan pisang." Kata Reni, "Ya, aku setuju. Bagaimana Untari dan kau, Susi?" Untari menjawab dengan nada pasrah, "Bisa begitu? Ya, sudahlah, aku setuju." Susi menjawab, "Aku juga setuju." Demikian teks drama yang dapat saya bacakan, dan sesuai dari teks tersebut saya menentukan tema, yaitu pembahasan dan pemecahan suatu masalah secara bersama dalam menentukan bahan-bahan makanan yang akan dibuat dalam kegiatan lomba memasak. Yang berjudul Lomba Masak. Reni, Ria, Untari, dan Susi sedang duduk-duduk di teras rumah Ria. Di atas meja terhidang minuman dan sepiring pisang goreng. Peristiwa itu terjadi pada sore hari. "Bagaimana, Ri? Kau sudah mendapat ide?" kata Reni. Penuh tanda tanya. Ria menjawab, "Sebetulnya sudah, tapi apakah kalian mau dengan ideku?" Untari dan Susi hampir bersamaan katanya. "Coba katakan idemu." Ria menjawab, "Begini, kita buat saja masakan dari bahan-bahan yang ada di sekitar. Kebetulan kami panen pisang dan singkong kemarin. Nah, kita bisa memanfaatkan kedua bahan itu." Untari menjawab, "Tapi apakah masakan kita memalukan? Sebab singkong dan pisang harganya kan murah." Susi menjawab, "Benar pendapat Untari. Tentunya kelompok kita akan membuat masakan dari bahan yang lebih baik dan lebih mahal." Reni menjawab, "Tapi aku setuju dengan pendapat Ria. Dengan bahan yang sederhana, kita pun dapat membuat makanan yang enak. Kebetulan kakakku pernah membuat makanan dari bahan singkong dan pisang. Jadi kita bisa belajar dari dia." Ria menjawab, "Ya, ibuku pernah memasak dan hasilnya kami senang." Untari menjawab dengan bernada khawatir, "Tapi bagaimana dengan kelompok lain?" Susi menjawab, "Wah, mereka pasti akan memasak makanan yang enak dan mahal." Reni menjawab, "Makanan mahal belum tentu enak rasanya, dan kita harus mengingat kemampuan kita." Ria menjawab, "Ya, aku setuju. Bagaimana Untari dan kau suka Susi?" Untari menjawab dengan bernada pasrah, "Bisa begitu? Ya sudahlah, saya setuju." Aku tahu kamu adalah juara kelas, tetapi dari tadi aku perhatikan wajahmu tampak bimbang seperti angin ribut. Coba lihat mereka, bersorak-sorak gembira.
Mereka telah berhasil merebut kemenangan dalam kenaikan kelas ini, meskipun tidak menjadi juara seperti kau. Itulah bedanya. Tentunya ada yang sedang kamu pikirkan. Nilaimu yang bagus. Tidak. Semuanya tidak. Yang kamu pikirkan itu, apakah ada hubungannya dengan makhluk hidup? Ya dan tidak. Jenis hewan? Tidak. Orang, tumbuhan, cacing? Tidak. Ya tidak. Hewan tidak. Tumbuhan juga tidak. Apa ada hubungannya dengan orang lain? Ya. Kalau saja aku tahu apa yang ada di dalam kepalamu, aku tentu tidak akan main ragam persona seperti ini. Tak tahulah apa yang hendak aku lakukan dengan proyek temanmu itu. Semula sebagai seorang kawan, aku ingin membantu. Siapa tahu kepalaku yang dungu ini bisa memberikan pertolongan, atau paling tidak semacam perhatian yang khusus terhadap kasus yang khusus pula. Nah, mendekati hal itu, Ar. Soal yang khusus-khususan itu toh, ya, bahkan sangat khusus dan sangat rahasia. Apa itu? Aku kagum dan tidak mengerti terhadap dirimu, Ardi. Terhadap aku yang bodoh dan tidak naik kelas ini. Kamu tidak naik kelas, tetapi begitu besar perhatianmu terhadap dirimu, Ardi. Tidak naik kelas, tetapi tampak tidak merasa kecewa. Bahkan tampak tenang-tenang saja. Itulah yang membuat drama naik kelas ini adalah perhatian seorang teman. Reni, Ria, Untari, dan Susi sedang duduk-duduk di teras rumah Ria. Di atas meja terhidang minuman dan sepiring pisang goreng. Peristiwa itu terjadi pada suatu sore hari. Reni, bagaimana Ri? Kau sudah mendapat ide? Lalu Ria menjawab, sebetulnya sudah, tapi apakah kalian setuju dengan ideku ini? Untari dan Susi pun menjawab, coba katakan, apa idemu? Lalu Ria menjawab, begini, kita buat saja masakan dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Kebetulan kami panen pisang dan singkong kemarin. Nah, kita bisa memanfaatkan kedua bahan itu. Untari pun menjawab, tapi apakah masakan kita itu tidak memalukan? Sebab singkong dan pisang hanya bahan murahan saja. Tetapi Susi menjawab, benar pendapat Untari. Tentunya kelompok kita akan membuat masakan dari bahan yang lebih baik dan lebih mahal. Lalu Reni menjawab, tetapi aku setuju dengan pendapat Ria. Dengan bahan yang sederhana, kita pun dapat membuat makanan yang enak. Kebetulan kakakku panen membuat makanan dari bahan singkong dan pisang. Jadi kita dapat belajar dari dia. Ria pun menyahut, ya, ibuku pernah memasaknya dan hasilnya kami semua suka. Untari pun menjawab, tapi bagaimana dengan kelompok ini? Susi selalu menyahut, wah, mereka pasti akan memasak makanan yang enak dan mahal. Kemudian Reni menjawab, makanan mahal belum tentu enak rasanya, dan kita harus mengingat kemampuan kita. Ria pun selalu menyahut, betul kata Reni, sebaiknya makanan yang murah belum tentu tidak enak. Maka sekarang kita putuskan saja, kelompok akan membuat makanan dari bahan singkong dan pisang. Reni menjawab, ya, aku setuju. Bagaimana Untari dan kau Susi? Lalu Untari menjawab, bisa begitu? Ya sudah, aku setuju. Susi menyahut, aku juga setuju. Nah, tema yang kita ambil dari peristiwa ini adalah makanan yang murah belum tentu tidak sehat dan tidak baik, dan makanan yang mahal belum tentu baik dan belum tentu sehat. Yaitu tentang naik kelas. Ardi, aku tahu kamu adalah juara kelas. Tapi dari tadi aku perhatikan wajahmu tampak bimbang, seperti angan ribut. Coba lihat mereka, bersorak-sorak gembira. Mereka telah berhasil merebut kemenangan dalam kenaikan kelas ini, meskipun tidak menjadi juara seperti kau. Citra, itu bedanya. Ardi, tentunya ada yang senang
sedang kamu pikirkan? Citra. Tentu saja, namanya juga orang hidup. Ardi, apakah kamu sedang memikirkan hasil juaramu itu? Citra, tidak. Ardi, nilaimu yang bagus. Citra, tidak. Ardi, semua tidak. Yang kamu pikirkan itu, apakah ada hubungannya dengan makhluk hidup? Citra, ya dan tidak. Ardi, sejenis hewan. Citra, tidak. Ardi, manusia, tumbuhan, cacing. Citra, tidak. Ardi, manusia tidak, hewan tidak, tumbuhan juga tidak. Apa ada hubungannya dengan orang lain? Citra, ya. Ardi, kalau saja aku tahu apa yang ada di dalam kepalamu, aku tentu tidak akan main ragam pesona seperti ini. Tahulah apa yang hendak aku lakukan dengan proyek. Semua sebagai seorang kawan, aku ingin membantu. Siapa tahu kepalaku yang dungu itu bisa memberikan pertolongan, atau paling tidak semacam perhatian yang khusus terhadap masalah yang khusus pula. Citra, nah, mendekati hal itu Ardi. Oh, soal yang khusus-khususan itu loh. Citra, ya boleh sangat khusus dan sangat pribadi. Ardi, apa itu? Citra, aku kagum dan tidak mengerti terhadap dirimu, Ardi. Ardi, terhadap aku yang bodoh dan tidak naik kelas ini. Citra, ya. Kamu tidak naik kelas, tetapi begitu besar perhatianmu padaku. Kamu tidak naik kelas, tapi tampak tidak merasa kecewa, bahkan tenang-tenang saja. Itulah yang membuat aku bingung. Yang kedua, dengan tema yakni perhatian khusus seorang teman terhadap sebuah permasalahan yang khusus. Judul naik kelas. Ardi, aku tahu kamu adalah juara kelas, tetapi dari tadi aku perhatikan wajahmu tampak bimbang, seperti angin ribut. Coba lihat mereka, bersorak-sorak gembira. Mereka telah berhasil merebut kemenangan dalam kenaikan kelas ini, meskipun tidak menjadi juara seperti kau. Citra, itulah bedanya. Ardi, tentunya ada yang sedang kamu pikirkan. Citra, tentu saja, namanya juga orang hidup. Ardi, apakah kamu sedang memikirkan hasil juaramu itu? Citra, tidak. Ardi, nilaimu yang bagus. Citra, tidak. Ardi, semua tidak. Yang kamu pikirkan itu apakah ada hubungannya dengan makhluk hidup? Citra, ya dan tidak. Ardi, sejenis hewan? Tidak. Ardi, manusia? Tumbuhan? Cacing? Citra, tidak. Ardi, manusia tidak, hewan tidak, tumbuhan juga tidak. Apa ada hubungannya dengan orang lain? Citra, ya. Ardi, kalau saja aku tahu apa yang ada di dalam kepalamu, aku tentu tidak akan main ragam pesona seperti ini. Tak tahulah apa yang hendak aku lakukan dengan proyek termenunggu itu. Semula sebagai seorang kawan, aku ingin membantu. Siapa tahu kepalaku yang dungu ini bisa memberikan pertolongan, atau paling tidak semacam perhatian yang khusus terhadap masalah yang khusus pula. Citra, nah, mendekati hal itu Ardi. Oh, soal yang khusus-khusus itu toh. Citra, ya, bahkan sangat khusus dan sangat pribadi. Ardi, apa itu? Citra, aku kagum dan tidak mengerti terhadap dirimu, Ardi. Ardi, terhadap aku yang bodoh dan tidak naik kelas ini. Citra, ya, kamu tidak naik kelas tetapi begitu besar perhatianmu kepadaku. Kamu tidak naik kelas tetapi tampak tidak merasa kecewa, bahkan tenang-tenang saja. Itulah yang membuat aku bingung.